ketika Nabi Rasul punya ujian begitu besar, tidak mengeluh, dan tetap terjamin surga dengan segala ujian ini, maka kenapa Anda, hei yang bukan Nabi? Rasul juga bukan. Surga belum jelas jaminannya. Ujian tidak sedahsyat para Nabi dulu. Kenapa Anda mengeluh? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan terakhir, maaf, terkadang ada ujian-ujian hadir untuk mengingatkan kita dari perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan. Mungkin bukan warga Sinabung yang kurang baik. Mungkin ada kondisi yang lain yang semarak di sekitaran kita yang harus diperbaiki untuk saat ini. Kadang-kadang mesti datang di satu tempat untuk mengingatkan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan fitnah. Fitnah itu ujian yang dilekatkan pada pihak lain, tapi diberikan kepada orang lain contoh untuk belajar darinya. Di sifat ujian itu, alhamdulillah, ada 3 namanya. 1 musibah, 2 bala atau ibtila, yang 3 fitnah. Awas hati-hati, pakai F ya. Katanya orang Sunda nggak bisa nyebut F ya. Itu fitnah. Baik. F. Nah, teman-teman, musibah 1, 2 bala, yang 3 fitnah. Kalau disebutkan musibah, itu nama umumnya. Semua yang kita alami bisa terlihat baik, bisa terlihat kurang menyenangkan. Lihat bahasa saya ya. Bisa terlihat baik, bisa terlihat kurang menyenangkan. Semua yang datang dari Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Cuman kadang-kadang cara pandang kita bisa berbeda menyikapinya. Apa yang kita sukai kita anggap baik, apa yang kurang kita sukai kita anggap kurang baik. Padahal belum tentu bagi Anda tidak baik, mungkin bagi orang lain baik. Ayo teman-teman yang warga Bekasi, kalau diberikan hujan deras, teman-teman senang atau gelisah? Senang, Masya Allah. Anda senang. Tuh yang dekat kali, banjir. Ya? Jadi kadang-kadang cara pandang tuh bisa berbeda. Tapi ketika Allah turunkan jadi banjir, bukan airnya yang salah. Barangkali ada pelajaran besar di situ. Mungkin ada sesuatu yang tersumbat, sesuatu yang harus diperbaiki. Begitu cara berpikirnya. Sehingga kalau energi positif kita dihadirkan dalam kehidupan, tenanglah kehidupan kita dalam menjalani episode lembaran kehidupan kita. Paham sampai sini? Baik. Nah, musibah itu segala hal yang kita alami. Jadi bisa terlihat baik, Anda dapat promosi jabatan, itu musibah. Makanya dulu Khalifah kelima, ini gelar dari para ulama, Khalifah kelima, Umar bin Abdul Aziz, ketika dilantik jadi Khalifah, presiden kalau sekarang, dan kekuasaannya lebih luas, luar biasa, bentangannya jauh, banyak beberapa wilayah dilewati, benua-benua dilewati. Apa yang terjadi? Kalimatnya bukan Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang kalimat standar ketika dapat musibah, kalimatnya innalillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Paling kiri sebelah atas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang diuji oleh Allah, musibah dari kata asaba yusibu, segala yang dialami. Anda kaya, itu ujian bagi Anda. Bagaimana kekayaan itu bisa digunakan untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk dibanggakan. Kalau cuma dibanggakan, Anda telat, sudah ada Qarun. Makanya ketika Qarun membanggakan diri dengan harta, ditegur oleh Allah. Turun Quran surah ke-28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Ya, lihat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Qarun, saya titipkan harta pada kamu, bukan untuk sombong. Tapi dengan harta ini cari peluang untuk mendekat kepada nilai akhiratmu. Cari tempat terbaik di akhiratmu, cari surgamu dengan harta itu. Katanya mau Firdaus. Tuh, contoh orang Firdaus, bagaimana harta digunakan untuk mendekat kepada Firdausnya. Kamu nggak usah sombong. Dan Qarun tuh luar biasa. Bodyguardnya banyak, kunci hartanya banyak. Maaf, berangkasnya juga tak terhitung, kuncinya nggak sanggup dipikul bodyguardnya. Dia sombong, ditegur oleh Allah. Antum kaya nggak seperti Qarun. Berangkas berapa yang antum punya? Bodyguard antum jangankan jagain harta, jagain antum aja telat. Ya, ikut. Jangan-jangan bodyguard juga nggak punya. Harta nggak berlimpah seperti Qarun. Dan Anda pengen ikutan sombong. Keterlaluan. Jadi telat. Ya. Nah, sekarang kembalikan. Jadi kalau Anda merasa kaya, atau Anda diangkat dengan kedudukan, itu ujian bagi Anda. Bukan untuk diperdebatkan, dan bukan untuk dipertontonkan. Tapi bagaimana itu jadi tuntunan, bukan tontonan dalam kehidupan. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, sama dengan yang terlihat kurang menyenangkan pun. Sakit misalnya. Sesuatu yang menyenangkan atau menggelisahkan. Halo? Siapa yang kalau sakit senang boleh angkat tangan? Hampir tidak ada. Biasanya orang sakit itu gelisah, dan sakit pun musibah.
Ingat, yang terlihat tidak menyenangkan, musibah. Yang terlihat menyenangkan, itu musibah. Bukankah dengan sakit bisa menghadirkan ampunan Allah? Coba cek, bukankah ketika sakit Anda dipaksa untuk menyebut nama Allah? Yang dulunya jarang istighfar, tiba-tiba istighfar, astagfirullah ya Allah, belum sembuh juga, astagfirullah. Waktu sehat kemana aja kamu? Bukankah dalam sakit Anda berzikir? Nah, kalimat itu yang menggugurkan dosa. Jadi kalau sampai sakit belum bisa menyebut nama Allah, Anda perlu dikasih apa lagi supaya menyebut Allah? Jelas ya? Di dalam suasana yang tidak menyenangkan, bagi kita itu musibah, menyenangkan pun disebut dengan musibah. Nah, kenapa orang cenderung mengaitkan kalimat musibah dengan konteks yang kurang menyenangkan? Karena umumnya orang lebih cepat ingat kepada Allah jika diberikan musibah dengan yang kurang menyenangkan. Kalau dikasih yang menyenangkan, jarang ingat sama Allah. Tapi kalau dikasih dengan yang kurang menyenangkan, cepat ingatnya. Gajian meningkat, jarang ingat. Tapi begitu telat 3 hari, tahajud malamnya. Silahkan cek. Istrinya pun langsung dorong dengan baca Quran. Pak, udah keluar belum? Belum. Besok kita menghafal ya? Menghafal. Luar biasa. Apa kaitan menghafal Quran dengan gaji? Tapi itu umumnya demikian. Coba ketika ada yang meninggal dunia, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padam lampu, apa yang diucapkan? Sama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak usah ngarang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas ya? Baik, jadi itu kalimat umum musibah. Saya melihat Anda pun sekarang itu musibah bagi saya. Baik ya? Boleh saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kembali, itu musibah umum. Nah, jika musibah ini mengenai seseorang secara langsung. Misal, saya yang diuji. Hari ini misalnya dapat ujian, baik menyenangkan atau tidak. Maka ujian yang langsung mengenai pada objeknya disebut dengan bala namanya. Balaun. Jelas ya? Jangan diulang 2 kali ya. Bala sekali. Jelas? Kalau ujiannya tidak biasa, di atas rata-rata. Misal, ujian dalam bisnis. Hanya diganggu, ada ancaman, tapi ini di atas rata-rata. Sampai dilemparkan ke laut, ditelan ikan paus. Jelas? Di atas rata-rata. Ada yang ujiannya diuji dengan anak. Kadang sulit diatur, diarahkan. Ini standar. Maaf, ada yang bahkan baru lahiran, harus kemudian dipisahkan dari orang tuanya, setelah tumbuh agak dewasa, disembelih. Harus disembelih. Ini di luar kebiasaan. Maka berubah kalimatnya dari bala jadi ibtala. Masya Allah. Kelihatan? Itu ujian buat Anda. Itu bala namanya. Bala. Fokus. Kalau di atas rata-rata disebut apa? Ibtala. Ibtala. Perhatikan sini. Saya mau perlebar dulu ya masalah ini, karena boleh jadi ini sangat bermanfaat untuk kita sekarang. Di sini. Ini yang standar. Di antara dalilnya misalnya Quran surah ke-2 ayat 155, paling kiri sebelah atas. Itu detailnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Garis bawahi, walanabluwannakum. Itu kata kerjanya dari kata bala. Setiap yang hidup pasti kami akan uji, minimal dengan ujian standar. Ini suara ini pun ujian tuh, ya. Itu bala. Ini standar. Minal khauf, khawatir. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai yang wafat. Wat thamarat, hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Nah, di terjemahan diartikan buah-buahan ya. Itu terjemah umum, Kalau terjemah tepatnya dengan ilmu balaghahnya, itu maksudnya hasil pekerjaan kita dirampas oleh orang lain. Kalau cuman buah-buahan, Allah nggak adil, cuman tukang buah yang diuji, tukang sayur enggak gitu kan? Dan sebagainya. Ini maksudnya begini, kalau Anda nanam sesuatu, maaf, yang ingin diraih apanya? Saya nanam biji rambutan, yang pengen dipetik apanya? Mustahil metik bijinya, pasti buahnya. Tapi ketika Anda tanam bijinya, apakah langsung tumbuh buahnya? Mustahil. Anda mesti lihat dulu, rawat dulu,
pupuk dulu, segalanya. Besok mau panen, tiba-tiba malam habis diambil oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan wathamarat. Hasil kerja keras Anda, buahnya dipetik orang. Ini baru buah-buahan. Ada orang yang tanam modal, ikut tender, keluar biaya, bikin studinya. Begitu telah kelar proyeknya, dia bagus sekali capaiannya, tiba-tiba diserobot oleh orang lain. Ada yang begitu? Ada yang persiapan untuk melepas masa lajangnya, sudah siap-siap, menyiapkan proposal terbaik. Begitu lamaran, diserobot oleh orang lain. Itu ujian. Sabar. Pilih mana? Jomblo yang soleh atau punya pasangan tapi bermasalah? Alhamdulillah ya. Ayo cepat nikah. Ini fokus agak cepat. Tapi kalau meningkat di atas standar kalimat yang berubah jadi ibtala. Contohnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 124 paling kanan di pertengahan. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, kalimatnya tidak menggunakan kata bala, tapi ibtala. Fokus lihat ayatnya. Wa idzibtala Ibrahim wa rabbuh. Dan ingatlah, sering saya katakan ketika ada kalimat idz dalam Quran, itu bukan sekedar diingat, tapi pelajari, pahami, dan renungi itu semua. Hei, ingat ya, pelajari ya, pahami ya, renungi nih. Saya uji Nabi Ibrahim. Beliau itu Nabi, Rasul, dekat dengan saya. Bahkan panggilan Qurannya Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalida. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Hamba yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Anbiya, bapak para nabi. Banyak dipuji di Quran. Apakah itu semua status ini menghentikan beliau mendapatkan ujian? Tidak. Tapi diuji lebih dahsyat dibandingkan dengan hamba biasa. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim mengeluh? Tidak. Maaf, ketika berdakwah, dicela, tidak mengeluh. Diusir dari kampung, tidak mengeluh. Dibakar, tidak mengeluh. Dipasangkan dengan pasangan, belum ada keturunan, tidak mengeluh. Yang hebat, punya keturunan, dipisahkan. Bapak dan anak, tidak mengeluh. Ketika anaknya mulai agak dewasa, mesti disembelih, tidak mengeluh. Persoalannya kata Al-Quran, jika Nabi, Rasul, punya ujian begitu besar, tidak mengeluh, dan tetap terjamin surga dengan segala ujian ini, maka kenapa Anda, hei yang bukan Nabi? Rasul juga bukan. Surga belum jelas jaminannya. Ujian tidak sedahsyat para Nabi dulu. Kenapa Anda mengeluh? Maka dari itu ketika diturunkan kisah para Nabi ini, dan kisah-kisah Nabi dan orang soleh dahulu ketika disebut di Quran, itu bukan kisah yang kemudian kita dendangkan dan kita sampaikan untuk didengar. Bukan. Itu bukan dongeng. Tapi hebatnya, semua kisah itu ditampilkan untuk memberi pesan. Semua persoalan ini akan terjadi di masa depan dengan keadaan yang berbeda. Contoh. Orang dulu pernah sakit. Orang sekarang ada yang sakit. Perhatikan. Nabi Ayub itu pernah diuji dengan penyakit yang sangat dahsyat. Bukan bala, tapi ibtila. Bahasa isyarat Qurannya sulit dialami oleh orang sebelumnya, jarang dirasakan oleh orang setelahnya. Langka penyakitnya. Puluhan tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Nah sekarang persoalannya, Anda yang baru sakit beberapa tahun, kenapa kemudian jadi mengeluh? Ini selevel Nabi, orang dekat dengan Allah, levelnya Rasul, diuji penyakit puluhan tahun, sampai ibadah terasa sulit, dan tidak mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya mengatakan, Pak, kenapa tidak mohon kepada Allah untuk disembuhkan? Kata suaminya, Ma, berapa lama kita diuji dengan begini? 7 tahun. Berapa lama kita senang? 20 tahun. Dalam riwayat 70 tahun. 20 tahun, ambil yang paling kecil, 20 tahun. Kata Nabi Ayub, saya malu kalau harus bermohon sekarang. Saya dikasih sehat 20 tahun, baru dikasih sakit 7 tahun. Malu di hadapan Allah. Nanti kalau sudah sama jumlah sakitnya, masanya sama 20 tahun dengan jumlah sehat, baru saya bermohon di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 7 tahun tidak mengeluh. Kenapa Anda baru 7 menit sakit gigi sudah mengeluh? Kenapa saya ya Allah? Ya memang kamu. Ini poin. Ibtala. Jelas ya? Nah, jadi maksud saya begini. Kalau Anda punya masalah zaman sekarang, punya persoalan, coba Anda kembali kepada Quran, siapa nabi-nabi dan orang soleh yang pernah diuji. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan hadirkan contoh-contoh keteladanan dalam ujian. Mungkin ujian Anda sama dengan orang-orang dulu. Lihat bagaimana mereka mengamalkan satu amalan, dan di situ Allah kabulkan dengan cepat. Saya kasih rahasia ya. Fokus baik-baik. Ini antara kita saja. Lihat sini. Anda buka Quran, surah 21, ayat 83 sampai 92.
Saya nggak akan bahas ini, cuma kasih gambaran sederhana saja. Ya. Surah 21, surah Al-Anbiya. Oke? Ayat 83 sampai 92. Di sini nanti ada beberapa jenis ujian yang dialami orang dulu, khususnya para nabi dan orang saleh. Ada yang sakit, ada yang maaf, diisengi sampai kemudian dijahili dengan satu yang luar biasa. Ada yang dapat ujian belum dapat keturunan. Ada yang dapat ujian celaan dari lingkungan masyarakat sekitaran. Ingat baik-baik ya. Anda baca ayat ini, setiap Allah menyampaikan, kami selesaikan masalah mereka, Allah di akhir ayatnya membuka peluang kepada orang di masa depan. Lihat bahasa-bahasanya. Saya beri contoh misal. Anda buka yang ayat 83 sampai 84. Lihat ayat 84-nya. Ketika Allah menyembuhkan Nabi Ayub, kalimatnya tidak ditutup sampai ke Nabi Ayub, tapi dibuka dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Lihat ujungnya. Kisah ini kata Allah, saya jadikan sebagai dzikra. Dzikra itu pengingat yang bisa diamalkan. Kalau dalam bahasa bebas, ingat ya, ini Ayub sakit. Sakitnya begitu parah, tapi dia mengamalkan amalan-amalan ini. Kalau kamu punya sakit yang serupa bahkan dengan ini, amalkan seperti amalan Ayub alaihissalam. Maka saya akan sembuhkan engkau seperti saya sembuhkan Ayub. Buka ayat 87 sampai 88-nya. Di situ ada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Ada ayat 87-nya? Dhannun dan Nabi Yunus. Nabi Yunus musibahnya apa? Dimakan ikan paus. Tiba-tiba ikan paus datang. Saya makan ya, begitu. Tidak sampai situ. Nabi Yunus itu berdakwah. Kemudian dari komunitas itu beliau pergi, gitu kan? Kemudian naik ke sebuah kapal. Di kapal kemudian ada perseteruan. Lihat perseteruan. Dari perseteruan itulah kemudian mereka mengundi dan hasilnya Yunus mesti dilemparkan ke lautan. Kadang-kadang Anda kumpul dengan teman-teman, Anda tidak disukai dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dan Anda harus disingkirkan. Coba lihat. Dan tidak main-main, begitu dilemparkan, ditelan ikan paus. Pertanyaan saya, masuk ke perut ikan paus gelap atau terang? Pernah masuk? Hah? Allahu a'lam, Masya Allah. Baik, tapi kan bisa kita rasakan gitu ya. Gelap, pengap, macam-macam. Perhatikan. Begitu Nabi Yunus mengamalkan satu amalan zikir di situ. Dan mendekat kepada Allah. Apa jawaban Allah? Lihat ayat 88-nya. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Yunus, fanajjaynahu minal ghammi. Kami selamatkan Yunus bukan dari perut ikan paus. Kan Yunus alaihissalam ditelan ikan paus kan? Tapi ketika Allah menyelamatkannya, kalimat Qur'annya bukan mengeluarkan Yunus dari ikan paus, bukan. Kami selamatkan Yunus dari awan gelap yang menyeliputi. Kalimatnya gham. Gham itu awan gelap yang menyeliputi. Quran surah kedua ayat 57, paling kiri sebelah bawah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Bani Israel, setiap kalian berangkat kemana-mana, kami naungi dengan awan gelap dari atas supaya teduh. Ghamam. Kalau ghamam itu konotasinya positif. Kalau ghammi konotasinya negatif. Jadi kalau ghamam itu awan gelap yang bikin teduh. Tapi kalau ghammun itu awan gelap petanda yang tidak menyenangkan. Bisa siang-siang tiba-tiba mendung. Padahal di Bekasi bukan di Megamendung. Anda gelisah atau tenang? Gelisah. Nah ini dalam bahasa Arab balaghah disebut dengan kinayah, bahasa kiasan. Mengambil dari peristiwa untuk dilekatkan di peristiwa yang lainnya. Fokus. Kalau Anda punya masalah luar biasa, dikhianati teman, diambil proyek Anda dihabiskan hartanya, dan sebagainya. Perasaan saya tawarkan kepada Anda, jika Anda mengalami peristiwa seperti ini, bukankah kadang-kadang ada perasaan, awannya sih terang, cuman kan diri Anda gelap pada saat itu. Mau jalan susah, mau makan gak enak, itu yang dimaksudkan dengan ghambun. Seperti Anda ternaungi oleh awan gelap dalam kehidupan Anda. Perhatikan, kenapa Allah saat menyelamatkan Nabi Yunus tidak mengungkapkan dikeluarkan dari perut ikan paus, tapi awan gelap yang menyelimuti. Karena Allah ingin menyampaikan pesan, nanti di masa yang akan datang, ada hamba-hamba Allah yang lain yang mengalami peristiwa yang sama. Tidak masuk ke dalam perut ikan paus, tapi sama-sama gelapnya. Sama-sama sesaknya. Lihat pekerjaan Anda dirampas oleh orang lain. Anda sesak walaupun tidak masuk ke dalam perut ikan paus. Anda gelap walaupun tidak masuk ke dalamnya. Maka lihat ujung ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin.
Jika mereka mampu mengamalkan amalan seperti Nabi Yunus, kami akan selamatkan seperti kami menyelamatkan Yunus dari perut ikan paus. Itu rahasianya. Jadi rajin-rajin Anda berinteraksi dengan Al-Quran, bukan cuma dibaca, pahami isinya. Ada pesan-pesan mendalam untuk kehidupan kita. Sama, bukankah yang kena awan sinabung kemudian jadi gelap? Jadi macam-macam dan sebagainya. Kami ajak teman-teman, ayo kita amalkan amalan. Termasuk kita. Kita punya peluang untuk mengamalkan yang ketiga. Apa itu? Fitnah. Pakai F? Fitnah. Ujian yang dilekatkan pada orang lain. Tapi pelajaran yang bisa diambil bukan hanya orang itu saja. Kita yang diminta belajar dari situ. Nanti ada dua jenis. Jenis pertama berupa ujian umum, jenis yang kedua berupa tuduhan yang negatif. Jadi yang mengerjakan si fulan yang dituduh orang lain, itu yang kedua yang negatif. Sekarang lihat sini. Fokus. Yang kena letusan gunung di mana? Yang kena tsunami di mana? Di Aceh. Bagi mereka itu bala. Bahkan mungkin ibtila. Tapi bagi kita itu fitnah. Ujiannya bagi saudara-saudari kita di Aceh, tapi pelajarannya untuk kita yang ada di sini. Allah ingin melihat siapa yang sangat mencintai saudaranya. Siapa yang bisa menyampaikan doa dalam sujudnya untuk mereka. Siapa yang bisa menginfakkan hartanya untuk membantu mereka. Siapa yang bisa datang ke sana untuk memperbaiki rumah mereka. Memperbaiki mental mereka. Datang sebagai bagian dari saudaranya. Bagi mereka bala, bagi kita fitnah di situ. Paham? Nah, jadi dari sini, saya ingin gabungkan ketiga bagian ini. Dan setiap hari kita mesti belajar. Posisi kita sedang berada dalam fitnah, sedang berada dalam bala, dan sudah pasti tidak akan mengelak dari musibah dalam kehidupan.